Daniel Ricciardo mungkin tidak pernah berpikir kalau karirnya akan berubah 180 derajat setelah apa yang ia raih di GP Italia musim lalu. Dalam jangka waktu 1 tahun saja, statusnya sebagai pembalap top dengan koleksi 8 kemenangan di F1 langsung anjlok dan dia terancam menganggur musim depan. Seperti yang kita tahu, karena rentetan hasil buruk yang berkepanjangan, membuat McLaren hilang kesabaran. Mereka kemudian tergoda dengan prospek positif dan menjanjikan yang diberikan oleh Oscar Piastri. Daniel Ricciardo kemudian dibujuk untuk memutus kontraknya lebih awal, atau bahasa kasarnya diusir oleh McLaren untuk memberi jalan kepada rekan senegaranya itu musim depan. Ricciardo akhirnya harus menerima kenyataan dan terancam menganggur musim depan. Meski masih ada 2 kursi yang tersisa yaitu di Haas serta Williams, namun Ricciardo sudah mengakui kalau secara realistis ia tidak akan masuk di grid untuk musim 2023 dan akan mengambil jeda 1 tahun untuk kembali ke F1 tahun 2024 mendatang. Apa yang sebenarnya jadi penyebab kemunduran karir seorang Daniel Ricciardo di F1? Karir Ricciardo di F1 dimulai sejak musim 2011, di mana dia menggantikan pembalap India, Narain Karthikeyan di GP Inggris bersama tim HRT. Setahun setelahnya, Ricciardo akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil di tim satelit Red Bull, Toro Rosso. Selama 2 musim di sana, ia berhasil beberapa kali meraih poin, dan di tahun terakhirnya di Toro Rosso, Ricciardo berhasil mengalahkan rekan setimnya, Jan-Erik Vergne, yang meyakinkan Helmut Marko untuk mempromosikan pembalap Australia tersebut ke tim utama Red Bull menggantikan Mark Webber. 2014 menjadi tahun di mana Ricciardo menunjukkan talentanya di F1. Tidak butuh waktu lama, ia berhasil meraih podium perdana di GP Spanyol, dan 2 race setelahnya di Kanada. Ricciardo sukses mendapatkan kemenangan pertamanya. Yang paling disorot dari musim debut Ricciardo saat itu adalah ia bisa menggeser posisi Sebastian Vettel yang berstatus sebagai pembalap utama Red Bull sekaligus pemegang juara bertahan. Sayangnya 2014 adalah tahun di mana Mercedes memulai dinasti baru di balap F1 dan Ricciardo tidak bisa mereplikasi prestasi Red Bull seperti tahun-tahun sebelumnya ketika ia datang. Sempat merasakan masa-masa di mana seorang Daniel Ricciardo menjadi pembalap utama di timnya. Kedatangan Max Verstappen pada musim 2016 membuat posisinya tergusur secara perlahan. Meski Ricciardo masih bisa membuktikan kapasitasnya di Red Bull dengan beberapa kemenangan impresif seperti di Baku pada tahun 2017 dan di Shanghai serta Monaco 2018. Sayangnya, kemenangan balas dendamnya di Monte Carlo tersebut menjadi kemenangan terakhirnya di tim berlogo banteng tersebut dan menjadi titik kemunduran karirnya di Red Bull. Setelah itu, Ricciardo dikalahkan Verstappen 11 kali secara beruntun di kualifikasi dan ia cuma 5 kali lebih cepat dari rekan setimnya tersebut. Jumlah podium juga kalah jauh karena Ricciardo cuma naik podium 2 kali dengan 2 kemenangannya di Shanghai dan Monaco. Itu diperparah dengan hubungannya dengan Verstappen yang sempat memanas usai insiden di Baku dan berbagai nasib sial yang menimpa Ricciardo karena mesin Renault yang sering bermasalah saat itu. Akhirnya, karena merasa terganggu dengan bayang-bayang Max Verstappen yang semakin berkembang dan menjadi anak emas Red Bull, plus ia juga punya keraguan terhadap proyek Red Bull Honda, Daniel Ricciardo memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di sana dan hijrah ke tim lain. Setelah menolak McLaren karena alasan performa buruk mereka pada masa itu, Ricciardo kemudian memilih Renault sebagai rumah barunya di F1. Musim pertamanya di sana tidak berjalan dengan mulus karena Renault yang kurang begitu kompetitif dan mereka kalah dari McLaren di klasemen konstruktor. Melihat fakta kalau timnya kurang bagus dan kesulitan di musim pertama, Ricciardo kembali berjudi dengan karirnya sendiri dan memilih menerima tawaran untuk bergabung bersama McLaren yang ditinggal Carlos Sainz. Uniknya, keputusan ini diambil sebelum balapan musim 2020 dimulai, yang saat itu masih ditunda karena pandemi. Pada musim tersebut, Ricciardo berhasil memberikan 2 kali podium perpisahan untuk Renault, dan McLaren sukses kunci posisi ketiga klasemen konstruktor. Di titik ini, keputusannya untuk pindah ke McLaren sepertinya adalah hal yang tepat. Namun ternyata, itu adalah awal dari kemunduran karir Ricciardo di balap F1. Meski berhasil persembahkan kemenangan yang dinanti-nanti McLaren di GP Italia, tapi performa Daniel Ricciardo selama 2 musim di sana memang sungguh mengecewakan. Tahun debutnya di McLaren mungkin bisa dimaklumi karena masih dalam proses adaptasi dan perolehan poin Ricciardo terbilang cukup oke mengingat rival-rivalnya yang kurang begitu kompetitif. Tapi memasuki musim kedua dan masih saja kesulitan, maka disitulah McLaren kehilangan kesabaran.
Buruknya performa Ricciardo musim ini jadi salah satu penyebab kenapa mereka kalah dari Alpine di klasemen konstruktor dan menyebabkan Lando Norris berjuang sendirian di papan tengah. Perbedaan gaya balap dengan karakter mobil McLaren jadi alasan utama Daniel Ricciardo kesulitan adaptasi. Gaya mengemudinya yang halus ketika menikung tidak bisa menghasilkan kecepatan yang optimal dan menuntut Ricciardo untuk lebih agresif ketika memacu mobilnya. Sayangnya, regulasi baru 2022 membuat progres yang ia buat selama tahun 2021 seakan-akan seperti menekan tombol reset dan ia harus mengulangi proses adaptasinya. Itulah yang jadi penyebab penurunan karir Ricciardo dan kemudian berakhir dengan pemutusan lebih awal kontraknya di McLaren. Satu pertanyaan yang mungkin ada di kepala adalah apa jadinya jika peraih 8 kali kemenangan di F1 ini bertahan di Red Bull? Tidak bisa dipungkiri kalau keputusannya untuk meninggalkan Red Bull pada musim 2018 sangat berpengaruh terhadap karirnya. Apalagi melihat fakta kalau Red Bull sudah sangat berkembang sejak Ricciardo pergi, dengan proyek kerjasama dengan Honda yang sukses besar dan mobil yang lebih kompetitif. Meskipun outcome-nya jika ia stay di Red Bull adalah Ricciardo bakal tetap ada di bawah bayang-bayang Verstappen, tapi setidaknya ia punya kesempatan yang lebih besar untuk mencapai target utamanya di F1, yaitu jadi juara dunia. Level Ricciardo tidak akan menurun seperti ini jika ia tidak pindah ke tim lain. Apalagi Christian Horner jelas-jelas menginginkannya bertahan di sana. Dan sepeninggal Ricciardo, mereka kesulitan untuk mencari rekan setim yang pas bagi Verstappen. Sesuatu yang jelas bakal terjadi jika dia stay di Red Bull adalah ia akan dapat kemenangan dan podium lebih banyak, serta kesempatan yang lebih sering untuk tampil kompetitif di papan atas. Namun itu tidak bisa semata-mata menjustifikasi jika Ricciardo melakukan keputusan yang salah. Jika targetnya adalah menjadi juara dunia, maka meninggalkan Red Bull adalah hal yang sangat tepat. Karena mau bagaimanapun dia tidak bisa meraih impiannya itu di Red Bull selama masih ada Max Verstappen di sana. Dengan memutuskan pindah ke Renault dan McLaren, meski nampak seperti bertaruh dengan karirnya sendiri, Ricciardo bisa menegaskan jika ia adalah pembalap kelas kakap dan punya value yang tinggi. Di Renault, meski timnya tidak bisa tampil kompetitif, Ricciardo masih bisa tampil di level tertingginya sebagai pembalap. Namun ketika hijrah ke McLaren, disinilah semua berjalan tidak sesuai dengan harapan. McLaren adalah ujian terbesar bagi Ricciardo, karena musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Dan sangat disayangkan, dia gagal lulus dari ujian tersebut dan tidak mampu membuktikan statusnya sebagai pembalap berkelas di F1. 2 musim bersama McLaren jelas merupakan titik terendah selama karir Ricciardo di F1, dan tidak dapat dipungkiri kalau statistik buruknya ini merusak reputasinya di grid. Dari seorang pembalap papan atas dengan koleksi 8 kali kemenangan, menjadi pembalap yang terancam menganggur musim depan setelah diusir dari tim karena performanya yang buruk. Bahkan meski masih ada 2 kursi tersisa di Haas dan Williams, kami tidak yakin kalau 2 tim ini menjadikan Ricciardo sebagai kandidat utama. Haas lebih memprioritaskan untuk mempertahankan Mick Schumacher atau merekrut Nico Hülkenberg. Sementara itu, Williams berencana mempromosikan pembalap akademinya, Logan Sargeant, asalkan ia mampu finish minimal di posisi ke-6 pada ronde terakhir F2 di Abu Dhabi nanti. Jadi setidaknya Ricciardo masih ada peluang untuk gabung ke Williams kalau dia mau. Tapi sepertinya ia tetap memilih untuk rehat sejenak dari kejamnya dunia F1 dan kembali bertaruh untuk bisa comeback musim 2024 nanti. Pada akhirnya, hancurnya karir Daniel Ricciardo bukan disebabkan oleh keputusannya untuk pindah tim, tapi lebih karena kegagalan Ricciardo untuk menampilkan level performa yang diinginkan oleh McLaren, yang kemudian berujung ke semua yang ia alami saat ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.